Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Bersyukur kali ini kita bertemu kembali dalam Sapaan Gembala Sekolah Kristen Lentera edisi bulan Agustus. Mari membuka Alkitab kita bersama di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Firman Tuhan pada edisi kali ini diberi judul Change by Encounter, diubahkan oleh perjumpaan dengan Kristus. Pertemuan yang sejati dengan Yesus selalu menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Dalam Lukas 19 menceritakan tentang Sakeus, seorang kepala pemungut cukai yang kaya, tetapi dibenci masyarakat dan dianggap sebagai orang berdosa. Siapakah pemungut cukai? Pemungut cukai adalah orang yang memungut pajak dari rakyat untuk pemerintah Romawi yang saat itu menjajah Israel. Sakeus bukan pemungut cukai biasa, ia adalah kepala pemungut cukai. Artinya, ia memimpin para pemungut cukai lainnya dan kemudian memiliki kekayaan yang sangat besar. Mengapa para pemungut cukai ini dibenci? Mereka bekerja untuk Romawi, yaitu penjajah bangsa mereka. Mereka dianggap pengkhianat. Mereka memungut pajak lebih banyak dari seharusnya. Kelebihan uang mereka diambil untuk kepentingan diri mereka sendiri. Itulah mengapa pemungut cukai dijauhi oleh masyarakat dan dianggap berdosa. Seperti Sakeus yang memiliki harta berlimpah, tetapi membutuhkan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu pribadi Yesus sendiri. Arti nama Sakeus kita akan belajar dari sini saudara, yaitu Sakaios, berasal dari bahasa Ibrani Sakai, berarti murni, bersih, suci, dan tidak bercela. Ironisnya di sini, kehidupan Sakeus justru tidak mencerminkan arti namanya dan bertolak belakang dengan reputasi hidupnya. Namanya berarti murni, namun hidupnya dipandang kotor oleh orang-orang di sekitarnya. Namun menariknya dalam kisah ini, ketika ia berjumpa dengan Yesus, hidupnya mulai berubah dan semakin mencerminkan makna namanya. Sakeus hanya ingin melihat Yesus. Tetapi ketika ia datang, ternyata Yesus lebih dulu melihat dan memanggil Sakeus. Di ayat yang kelima dikatakan, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan mendahului pertobatan manusia. Yesus datang kepada orang yang membutuhkan pemulihan, bukan hanya kepada mereka yang merasa hidupnya sudah baik. Dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 terdapat kata idou. Lihatlah, perhatikanlah, yang menekankan keputusan Sakeus. Ia berkata bahwa setengah dari hartanya akan diberikan kepada orang miskin. Dan apa yang pernah diperas, ia akan kembalikan 4 kali lipat. Selain kata idou, ada 2 istilah penting yang menarik di sini. Kata didomi yang berarti memberi atau pemberian sukarela. Sedangkan apodidomi berarti mengembalikan, membayar kembali atau mengganti kerugian. Ini menunjukkan bahwa pertobatan Sakeus bukan hanya perkataan, tetapi menghasilkan tindakan nyata.
Ia yang dahulu mengambil, sekarang memberi. Ia yang dahulu merugikan, sekarang memperbaiki. Menariknya, Sakeus melakukan keduanya sekaligus, yaitu didomi dan apodidomi. Oleh sebab itu, di ayat yang ke-9, Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan bagimu, keselamatan kepada rumah ini." Kata keselamatan yaitu soteria. Ini berbicara tentang keselamatan yang membawa pemulihan hidup. Nah, keselamatan bukan hanya tentang masa depan di surga, tetapi juga tentang hidup yang dipulihkan dan diubahkan oleh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 hal penting yang memberkati kita di perikop ini adalah yang pertama, perjumpaan dengan Kristus itu mengubah hati. Sakeus melihat Yesus karena tubuhnya yang pendek. Ia berusaha memanjat pohon ara. Tetapi Yesus lebih dahulu melihat Sakeus. Tuhan mengenal nama, pergumulan, kelemahan, dan pelayanan kita. Sebagai guru karyawan, orang tua murid, pengurus yayasan, donatur, siapapun kita perlu menyadari bahwa kita bukan sekedar bekerja, tetapi sedang dilihat dan dipakai menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Di poin yang kedua kita akan belajar dari yang pertama tadi perjumpaan dengan Kristus mengubah hati. Yang kedua adalah perjumpaan dengan Kristus mengubah karakter. Pertobatan Sakeus terlihat dalam tindakannya. Ia berubah dari mengambil menjadi memberi, dari merugikan menjadi mengembalikan. Demikian pula perjumpaan dengan Kristus seharusnya terlihat melalui kejujuran, kerendahan hati, kasih, tanggung jawab, dan pelayanan kita dimanapun dan kapanpun. Perjumpaan dengan Kristus mengubah dampak hidup. Itu adalah poin kita yang ketiga. Yesus berkata bahwa keselamatan terjadi pada rumah ini. Perubahan Sakeus membawa dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Demikian juga hidup kita. Siapapun kita yang telah diubahkan Kristus akan menjadi berkat bagi keluarga, sekolah, gereja, bahkan lingkungan di sekitar kita. Karena itu, janganlah hanya bertanya, "Sudah berapa lama saya mengenal Yesus?" Tetapi tanyakan, apakah hidup saya sudah benar-benar berubah karena Yesus? Apakah keluarga, rekan-rekan, dan anak-anak melihat karakter Kristus melalui perkataan dan tindakan saya? Sakeus tidak menjadi sempurna dalam satu hari. Dikenal karena keserakahan dan dosanya. Tetapi sejak bertemu Yesus, arah hidupnya berubah. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk diselamatkan. Jika ia mau datang kepada Yesus dan bertobat dengan sungguh-sungguh, demikian juga kita pasti akan mengalami keselamatan. Mungkin kita dengan kelelahan kita datang, atau bahkan dengan pergumulan kita. Namun ketika kita sungguh berjumpa dengan Kristus, bertemu dengan Kristus, kita tidak harus pulang sebagai pribadi yang sama. Change by encounter berarti hati dipulihkan, karakter kita diperbaharui, dan hidup kita akan menjadi berkat. Perjumpaan dengan Kristus tidak berhenti di ruang ibadah saja. Perjumpaan itu harus terlihat di ruang kelas, di kantor, dimanapun kita berada, di rumah, bahkan di setiap keputusan hidup kita. Perjumpaan dengan Kristus yang sejati selalu menghasilkan kehidupan yang diubahkan. Mari kita berdoa saudara untuk menutup sapaan gembala di siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar melalui Sakeus. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga boleh mengubah hati kami,
mengubah karakter kami, bahkan kehidupan kami mengubah dampak hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami boleh melakukannya sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti Sakeus yang diubah namanya dari yang kotor, yang dipandang orang-orang kotor. Kehidupannya kotor dan tidak bersih. Tetapi sesuai dengan arti namanya, setelah berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi murni, bersih, tidak bercela dan suci. Karena dia mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami rindu kehidupan kami setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang sejati akan selalu menghasilkan kehidupan yang diubahkan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, sampai berjumpa kembali di Sapaan Gembala berikutnya. Tuhan memberkati saudaraku semua. Shalom.